pertengahan bulan suci Ramadan tahun 2023, harga sembako di 16 pasar tradisional Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Hasil pantauan awak media di beberapa pasar tradisional seperti di Pasar Comal, Pasar Ulu Jami, Pasar Pagi, harga bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur mengalami sehari bisa naik, sehari berikut bisa turun. Harga sembako yang demikian di pertengahan bulan puasa ini tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Pemalang dan bagi masyarakat, berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk menstabilkan harga sembako agar tidak memberatkan, apalagi 2 minggu ke depan akan Lebaran. Kabid Pasar Diskoperindak Kabupaten Pemalang Imam Fahrudin ketika diwawancarai di kantornya pada Kamis tanggal 6 April tahun 2023 mengatakan, harga-harga sembako di pasar tradisional Kabupaten Pemalang, hasil pantauan kami sampai dengan hari ini ada yang mengalami naik turun harganya. Kami selalu memonitor secara umum, akan tetapi yang lebih spesifik nanti di bidang perdagangan, kata Imam Fahrudin. Dalam kesempatan tersebut, Kabid Pasar menegaskan pihaknya fokus pada ketersediaan barang dan pengendalian harga. Sampai hari ini bidang kami fokus yang pertama pada ketersediaan barang, kemudian yang kedua adalah pengendalian harga, dan menurut pengamatan kami sampai dengan saat ini untuk stok sembako di beberapa pasar masih cukup, imbuhnya. Disperindak Kabupaten Pemalang saat ini mengelola ada 16 pasar tradisional dan setiap hari kami memantau ketersediaan stok barang dan harga. Sebagai contoh, setiap hari kami memantau harga dan stok barang di wilayah selatan Pasar Belik, di Pemalang Kota Pasar Pagi, dan wilayah timur Pasar Comal. Harapan kami baik teman-teman pedagang maupun para pembeli menjelang Lebaran stok barang dan harga tetap stabil. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan, kata Kabid Disperindak Kabupaten Pemalang. Sementara itu, salah satu pedagang ayam potong di Pasar Comal kita diwawancarai mengatakan, harga ayam potong hari ini Rp36.000 rep. 37.000 dan bisa naik atau turun, ungkapnya. Depan Pasar Comal. Lele sekilo pinten, Bu? Hah? 6 likur. Larang apa motor Ibu? Isi pinten? Ya. Ini kan ikan. Sampai pinten Mbak tarik iki didol iki. Matur nuwun, Mbak. Aku enggak. Oh, tukang becak niki. Pak, namanya sinten, Pak? Sinten? Namanya sinten? Namanya siapa? Tabiin. Sudah berapa tahun, Pak, becak? Sudah 9 tahun. 9 tahun. Nah, ini sehari nariknya dapat berapa? Apa? Sehari nariknya dapat berapa? Sehari? Enggak tentu, Pak. Bisa berapa ribu? 20.000. 20.000 sehari. Alhamdulillah. Anaknya pinten, Pak? Asal. 5. Terus gede-gede kabeh berarti. Ya wes, mantap. Sukses Pak, ya, sehat selalu. Sepanjang pemantauan sampai dengan hari ini,
kebetulan di bidang kami itu memang monitor secara umum, tapi lebih spesifik memang di perdagangan. Tapi sampai dengan hari ini kita pantau untuk kaitannya dengan pasar ini, kita punya fokus dua. Yang pertama adalah kaitannya dengan ketersediaan barang, kemudian yang kedua kaitannya dengan pengendalian harga. Dan menurut pengamatan kami sampai dengan saat ini untuk stok barang ini di beberapa pasar yang menjadi sampel kita masih cukup. Kemarin juga kita diantaranya yang kita ambil mulai dari Milik, Rambu Bongkal, dan Pasar Pagi Pemalang, itu stok masih cukup. Dan untuk harga fluktuasinya masih relatif kami pikir masih relatif aman, walaupun ada kenaikan beberapa komoditi juga dibarengi dengan penurunan beberapa komoditi, dan itu pun tidak signifikan, hanya sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah. Contoh di daging sapi per hari kemarin itu ada penurunan kurang lebih 200 yang kami sapi itu sekitar 5 atau 10.000 rupiah. Kemudian untuk telur itu ada penurunan sekitar 1.000 rupiah, yang tadinya 30 menjadi 29. Kemudian yang relatif masih agak ada kenaikan, tren kenaikan memang kaitannya dengan beras. Kemarin ada kenaikan sekitar 500 sampai 1.000 rupiah. Kita mengelola ada 16 pasar daerah. Ada 16 ya. Yang sudah diambil sampel randomnya? Ya, kalau pemantauan harga itu semua pasar kita lakukan pemantauan. Memang kemarin yang kita kirim ke memang yang 3 pasar ini harapannya itu mewakili dari wilayah selatan itu dari Milik, wilayah tengah itu Rambu Bongkal, kemudian Pantura itu Pasar Pagi Pemalang. Tapi pada dasarnya dari 16 pasar itu kita pantau dan melaporkan semua harga-harga, pemantauan harga itu dilakukan di semua pasar. Pemantauan kami sih fluktuasinya nggak jauh berbeda, tapi memang yang lebih spesifik nanti mungkin di bidang perdagangan ya. Tapi kalau dari pemantauan kami relatif hampir sama. Telur waktu itu kalau tidak salah ingat itu seingat saya di angka sekitar 30-an ribu, ini juga masih di angka antara 29 sampai 31 ribu rupiah. Jadi saya pikir masih relatif sama. Lonjakannya jadi tidak ini Pak? Tidak terlalu signifikan. Oke Pak, ketika terjadi lonjakan, antisipasinya bagaimana Pak? Ini kan mau menjelang Lebaran nih, ini sekarang sudah pertengahan, biasanya minggu-minggu terakhir. Kalau kami di pasar itu lebih ke teman-teman pasar memantau ketercukupan barang di stok itu di pasar, kita lebih ke pemantauan ketercukupan barang itu. Kalau untuk yang bersifat nasional biasanya Buperindak itu bekerjasama dengan dari Bulog untuk kaitannya dengan stabilisasi harga. Tapi kalau untuk kita di bidang pasar memang lebih kita memantau di ketersediaan stok bahan pokok yang ada di pasar agar tetap aman, sekaligus memantau teman-teman pedagang juga agar tetap berjualan seperti biasanya. Harapan Mas ke depan Mas, sampai terutama dengan harga fluktuasi semacam itu, harapannya makin pemerintah seperti apa ke depan? Harapan kami ya untuk teman-teman pedagang maupun pembeli, saya pikir Lebaran itu kan acara puasa dan Lebaran itu kan acara rutin. Artinya harapan kami untuk stok barang, stok sembako di pasar-pasar kita juga stabil, cukup. Jadi saya pikir tidak perlu terlalu, untuk pembeli ini tidak terlalu harus menumpuk membeli barang-barang bahan pokok ini dalam kurun waktu satu hari atau kurun waktu tertentu itu sebanyak-banyaknya, tetapi ya belanja seperti biasa saja. Harapannya karena stok sementara di pasar-pasar kita kan cukup, jadi belanja seperti biasa, jangan menumpuk barang yang di rumah. Kemudian untuk teman-teman penjual ya harapannya mereka tetap bisa melayani pedagang dengan harga yang wajar saja.